Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Wulan Mutianisya SPD. Saya guru di SMK Negeri 14 Kota Bekasi, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai teks cerita pendek. Adapun kompetensi dasar yang akan kita jelaskan hari ini yaitu 4.9 mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama merancang topik tentang kehidupan dalam cerita pendek dan yang kedua menyusun cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TPACK serta model Project Based Learning, peserta didik dapat merancang topik tentang kehidupan dalam cerita pendek dengan jujur, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri selama proses pembelajaran. Nah, di sini saya akan menyebutkan manfaat mempelajari cerita pendek diantaranya yang pertama menyenangkan dan tidak jenuh, yang kedua kita bisa menambah pembendaharaan bahasa, kemudian menambah inspirasi bagi pembacanya, yang keempat mengubah pola berpikir, yang kelima dapat mengetahui karakter tokoh, yang keenam motivasi hidup lebih baik, kemudian meninggalkan kesan bagi pembacanya. Nah, bagaimana cara memproduksi teks cerpen? Di sini ada cara atau langkah yang pertama yaitu kita harus menemukan ide. Temukan ide. Ide itu bisa berasal dari mana saja. Yang pertama bisa terinspirasi dari profesi atau pekerjaan kita atau pekerjaan orang lain. Kemudian yang kedua, cerpen itu bisa kita dapatkan idenya dari pengalaman pribadi, baik itu yang menyenangkan, menyedihkan, atau perjalanan hidup. Yang ketiga yaitu hal yang disukai, bisa berupa lagu, puisi, atau film. Dan yang terakhir bisa kita temukan ide melalui hobi. Kemudian kenapa kita bisa kehilangan ide atau misalnya sedikit susah untuk menemukan ide. Biasanya ada beberapa faktor diantaranya. Yang pertama itu kurangnya membaca. Yang kedua kurangnya menulis. Yang ketiga kurangnya olahraga. Yang keempat kurangnya istirahat. Dan yang terakhir tidak bisa memanfaatkan momen. Selanjutnya berikut adalah panduan memproduksi teks cerita pendek. Yang pertama yaitu mengembangkan ide. Ketika idenya sudah kita dapat, sudah kita temukan, apa permasalahan utama cerpen yang akan dibuat. Dari ide itu dikembangkan melalui struktur dari cerpen itu, diantaranya yang paling puncak yaitu klimaks atau komplikasi permasalahan utama. Jadi dibuatlah permasalahan utama dalam cerpen tersebut. Kemudian jika ide sudah didapat, apa saja tadi pemecahan masalahnya atau resolusi dari konflik yang telah dibuat. Kemudian apa nilai moral atau pesan yang disampaikan oleh pengarang. Setelah itu, pertajam urutan peristiwanya. Apakah menggunakan alur kronologis yang berurutan, atau flashback mundur, atau campuran dari keduanya. Yang terakhir, perhatikan struktur cerpen. Dimulai dari orientasi atau pengenalan, kemudian ada bagian komplikasi, resolusi, dan yang terakhir ada amanat atau dalam koda, seperti itu. Nah, kita bisa selain ide yang sudah disampaikan sebelumnya, masalah utama dalam cerpen atau kita bisa membuat masalah dalam suatu cerpen itu ada hal yang positif dan juga ada yang negatif. Hal yang positif contohnya bisa berupa pengabdian, keberanian, kesetiaan, optimis, keteguhan, kejujuran, keikhlasan, kepahlawanan, mimpi dan cita-cita serta ketaatan. Sedangkan hal yang negatif bisa berupa masalahnya pengkhianatan, ketakutan, kerinduan, pesimis, kebohongan, kehilangan, balas dendam, kesombongan, durhaka, dan kebencian. Nah, ini Ibu sajikan contoh paragraf pembuka dalam membuat cerpen. Nanti bisa disimak ya.
Kemudian ini bisa juga dalam cerpen kita menggunakan berbagai majas. Di sini saya berikan contoh untuk majas perbandingan dan majas pertentangan. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi memproduksi teks cerita pendek. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.